Kadot? Aku beneran gak tahu harus bilang apa sekarang. Dia tadi, astaga, dia keren banget sih, serius. Gerakannya cepat, matanya tajam, tubuhnya sigap banget kayak udah terlatih bertahun-tahun gitu. Setiap langkahnya penuh percaya diri. Setiap pukulan, rasanya ada alasan kuat di baliknya. Aku cuma bisa terpaku pas dia melindungiku tadi. Bahkan pas wajahnya penuh amarah, ada sesuatu di matanya yang kuat tapi juga berbahaya. Dan aku malah merasa aman. Gila kan? Tapi di sisi lain aku takut juga. Aku lihat Jerry terjatuh. Darah di sudut bibirnya. Matanya kosong. Aku sempat menjerit kecil waktu dia gak bangun setelah pukulan terakhir itu. Rasanya kepalaku berdenyut hebat. Kayak ada yang maksa aku untuk mengingat sesuatu penting. Tapi gegara rasa kagum dan panik tadi, semuanya bercampur jadi satu. Aku tahu Kadot cuma pengen membela aku. Katanya Jerry udah bohongin aku. Tapi masalahnya, aku belum bener-bener ingat semua. Aku gak tahu siapa yang bohong, siapa yang jujur. Cerita mereka berdua selalu bertolak belakang. Jerry bilang Kadot jahat, Kadot bilang Jerry yang manipulatif. Dan aku berdiri di tengah-tengah, menanggung sakit kepala dan hati yang makin kacau. Aku pandangin tangan Kadot tadi, tangan yang baru aja melindungiku, tapi juga bikin seseorang babak belur. Kuat tapi kasar, tegas tapi menyeramkan. Dan entah kenapa, justru itu yang bikin aku terpukau. Apa aku gila ya? Jatuh hati sama orang yang baru aja menghajar seseorang di depan mataku sendiri. Tapi mungkin bukan karena kekerasannya, melainkan caranya berdiri di hadapanku, tegas, marah, tapi tetap memastikan aku aman di belakangnya. Aku gigit bibirku pelan, coba berpikir jernih. Jerry tadi sempat bilang sebelum terjatuh, katanya kau bakal nyesel percaya dia. Sekarang aku malah bingung harus percaya siapa. Aku pengen bantu Jerry juga, pengen pastiin dia masih hidup. Tapi kalau aku telepon papa, pasti semuanya bakal ribet. Papa bisa marah besar, bisa salah paham. Tapi kalau aku diem aja dan ternyata keadaannya jadi parah, gimana? Kalau dia... kenapa aku mikir sejauh itu sih? Aku tepuk pelipisku. Tapi pusing ini makin menjadi. Bayangan tadi terus berulang di kepala, pukulan, suara benturan, tatapan tajam Kadot. Lalu tubuh Jerry yang jatuh pelan ke tanah. Dan anehnya, dari semua itu, yang paling kuat terekam di benakku justru tatapan Dot pas dia noleh ke arahku. Tatapan yang dingin, tapi di baliknya ada rasa bersalah. Yang terdengar cuma napasku sendiri dan detak jantung yang belum mau tenang. Aku tahu, mulai hari ini semuanya gak akan sama lagi. Antara rasa kagum pada Dot dan kasihan pada Jerry, hatiku kayak ditarik dari dua arah yang berlawanan. Dan di tengah-tengah itu, aku cuma bisa berdoa dalam hati supaya semuanya gak berakhir lebih buruk. Tapi satu hal yang pasti, Kadot mungkin keras. Tapi di balik semua itu ada sesuatu yang buat aku gak bisa berhenti memikirkannya. Mungkin karena di balik pukulan itu, aku bisa lihat seseorang yang beneran takut kehilangan aku. Apa bener yang Kadot bilang? Bahwa aku ini pacarnya? Setiap kali aku ingat wajahnya yang tegas dan penuh luka, hatiku berdetak bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang terasa familiar. Seolah aku pernah menatap mata itu sebelumnya. Mata yang marah, tapi juga penuh sayang. Aku belum yakin. Tapi kalau memang benar aku pernah jadi miliknya, kalau benar aku dan dia pernah bersama, kenapa rasanya kayak ada bagian dalam diriku yang memang tahu, tapi terkunci di tempat yang jauh. Mungkin semua jawabannya ada di handphone lamaku yang masih disimpan mama. Handphone itu satu-satunya yang bisa buka tabir antara ingatan dan kenyataan. Foto, pesan, rekaman suara, semuanya bisa jadi kunci buat tahu siapa aku dulu dan siapa yang sebenarnya aku cintai. Aku harus minta izin ke mama besok pagi. Aku tahu mungkin mama bakal melarang, mungkin takut ingatanku kacau lagi. Tapi aku gak bisa terus hidup dalam kabut begini. Antara percaya Jerry atau Dot, antara kenangan yang samar dan kenyataan yang terasa janggal, aku harus tahu semuanya. Meski pahit, aku mau kebenaran. Walau itu berarti aku harus lihat sisi gelap dari orang yang dulu kuanggap baik.
Kalau bener Kak Dot pacarku, aku berterima kasih. Karena meski aku pergi jauh ke Sydney, meski aku lupa, dia nggak pernah pergi. Dia masih di sini, menunggu. Bahkan berani mempertaruhkan dirinya buat melindungiku. Dia mungkin keras, tapi aku tahu di balik semua itu ada ketulusan yang nggak semua pria punya. Dia nggak lari saat aku jatuh, nggak menyerah waktu aku bahkan nggak mengenalnya lagi. Itu bukan hal kecil. Itu keberanian yang jarang dimiliki seseorang. Aku nggak mau jadi gadis bodoh yang dikendalikan dua pria dengan cerita yang berbeda. Aku mau jadi Gia yang tahu siapa dirinya. Siapa yang jujur, siapa yang pura-pura peduli. Besok pagi, semuanya akan mulai terungkap. Handphone lama itu harus kubuka. Entah apa yang bakal kutemukan. Foto-foto masa lalu, chat penuh tawa, atau bahkan kenangan yang bisa menyakitkan. Tapi aku siap. Karena kalau bener Kak Dot pernah jadi bagian hidupku, aku pengen tahu kenapa aku bisa mencintainya dulu. Apa aku beneran siap buka masa lalu? Bagaimana kalau semua yang ku dengar dari Jerry ternyata bohong? Atau sebaliknya, bagaimana kalau Dot bukan orang yang aku kira? Aku helai napas panjang. Yang ku tahu sekarang cuma satu. Aku nggak mau terus hidup di antara dua bayangan. Aku harus tahu siapa yang sebenarnya tulus. Aku melangkah pelan ke meja tempat mamah naruh dompet dan barang-barang kecil. Di dalam laci bawah ada handphone lamaku warna rose gold yang sedikit tergores di pinggirnya. Casingnya masih sama kayak dulu. Aku ingat samar-samar, dulu aku pernah pasang stiker bunga kecil di belakangnya. Dan entah kenapa, cuma ngelihat benda itu aja udah bikin dadaku sesak. Jari-jariku bergetar waktu menyentuhnya. Aku tatap layar yang mati, tapi rasanya kayak menatap masa lalu yang terkurung. Di situ mungkin ada potongan kenangan. Siapa aku dulu, siapa yang beneran aku sayang, dan siapa yang sebenarnya bikin aku terluka. Aku tahu, Mama pasti gak bakal seneng kalau aku ambil ini tanpa izin. Tapi aku janji bakal hati-hati. Aku cuma mau tahu, aku cuma mau sembuh dengan cara yang benar, bukan terus dituntun dalam kebohongan. Tadi malam, waktu Dot natepin aku dengan mata tajamnya, bukan marah, tapi kecewa. Ada sesuatu yang terasa nyata. Dia gak perlu banyak bicara, tapi aku bisa rasain dia benar-benar terluka. Seolah selama ini dia nahan semua perasaannya, dan baru malam itu meledak karena gak kuat lagi ngeliat aku sama Jerry. Dan pas aku bandingkan mereka berdua, aku sadar, Dot memang lebih gagah. Posturnya, cara berdiri, bahkan tatapan matanya, ada wibawa, ada rasa tanggung jawab. Beda sama Jerry yang lebih lembut, lebih pandai bicara. Tapi selalu bikin aku ragu. Apakah yang dia ucapkan semuanya tulus atau cuma manis di bibir? Tapi percuma kalau Dot jahat kan? Kalau semua ini benar kayak kata Jerry, berarti aku harus waspada. Tapi kenapa hatiku terus menolak buat percaya hal buruk tentang Dot? Setiap kali aku coba bayangkan dia berbuat jahat, wajahnya yang sabar dan sedih justru muncul di kepalaku. Seolah tubuhku tahu sesuatu yang pikiranku belum bisa mengingat. Aku pegal handphone itu erat-erat. Mungkin di dalamnya ada foto aku dan Dot. Atau mungkin aku dan Jerry. Aku gak tahu mana yang bakal lebih menyakitkan buat dilihat. Tapi aku tahu, aku harus siap. Aku pengen tahu siapa sebenarnya pria yang rela datang sejauh itu cuma buat melindungiku, dan siapa yang cuma datang buat memenangkan kembali sesuatu yang udah bukan miliknya. Hari ini mungkin semuanya bakal mulai terungkap. Mungkin aku bakal nangis. Atau mungkin justru tersenyum lega. Tapi yang pasti, aku pengen berhenti jadi gadis yang terus diatur. Aku pengen jadi Gia yang tahu siapa yang pantas buat disebut cinta. Kalian pernah gak sih nasa stuck di antara dua orang yang sama-sama bilang mereka peduli? Rasanya bingung banget kan? Kalau kalian ada di posisi aku, kalian bakal pilih siapa? Cowok yang keras tapi protektif, atau cowok yang lembut tapi bikin ragu? Drop komen kalian di bawah ya. Aku pengen tahu pendapat kalian. Dan jangan lupa follow buat tahu kelanjutan cerita aku. Apakah aku akhirnya bakal buka handphone lama itu? Atau malah nemuin kebenaran yang lebih menyakitkan? Stay tune, karena cerita ini baru aja dimulai. See you di part selanjutnya.